Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, tidak hanya terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu saja. Kasus kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Seorang anak perempuan diperkosa 15 orang. Indonesia harus tahu, 90% pelaku pemerkosaan adalah remaja, sebuah fakta yang sangat mengerikan. Miras dan juga pornografi menjadi penyebab utama terjadinya pemerkosaan. Dan sebelum kami membahas permasalahan tersebut, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan berita hingga malam ini yang terjadi di tanah air. Dari Jakarta, pemirsa, dilaporkan demo ratusan anggota himpunan mahasiswa Islam di depan gedung KPK berlangsung ricuh. Bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan ratusan anggota HMI yang memprotes keras pernyataan pimpinan KPK Saud Sitomorang yang mereka nilai melecehkan organisasi HMI. Yang mengajarkan intelektual setia terhadap perjuangan intelektual. Himpunan mahasiswa Islam siang tadi berunjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka meminta agar pimpinan KPK Saud Sitomorang keluar dan meminta maaf kepada HMI. Mereka juga mendesak agar Komite Etik KPK memberikan sanksi kepada Saud Sitomorang dan juga Mabes Polri segera menangkap Saud yang mereka nilai sengaja mengeluarkan pernyataan fitnah kepada organisasi HMI. Dalam aksinya mereka sempat menutup jalan dan membakar ban. Demonstrasi ini diamankan oleh Satuan Keamanan Kepolisian namun akhirnya mengakibatkan terjadinya kericuhan. Di Jakarta, puluhan mahasiswa HMI cabang Indramayu, Jawa Barat juga berunjuk rasa menentang pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang. Bahkan dalam aksinya, puluhan mahasiswa ini baku hantam dengan polisi. Ratusan petugas yang bersiaga di lokasi unjuk rasa berupaya menghalang-halangi aksi massa yang hendak melakukan blokade di jalur Pantura. Massa dari HMI Indramayu ini menilai perbuatan Saud tersebut merusak citra dan nama baik seluruh kader HMI di tanah air. Massa meminta Komisioner KPK Saud Sitomorang untuk mundur dari jabatannya. Anggota HMI siang tadi secara resmi melaporkan pimpinan KPK Saud Sitomorang ke Mabes Polri atas pernyataan Saud yang dinilai melecehkan organisasi HMI. Puluhan kader yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia siang tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan Tony Saud Sitomorang selaku salah satu wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dianggap telah menghina sekaligus mencemarkan nama baik organisasi HMI melalui pernyataannya di salah satu televisi nasional akhir pekan lalu. Saat itu Saud menyebut kader HMI yang saat menjadi mahasiswa merupakan pribadi yang cerdas, namun ketika telah menjadi pejabat berubah menjadi pribadi yang korup dan jahat. Kita di HMI secara tegas akan mengusut proses hukum, tidak ada proses damai dalam urusan ini. Sekiranya memang ada oknum-oknum alumni yang melakukan tindakan korupsi, silakan. Kita juga akan support di KPK jika ada oknum-oknum yang melakukan tindakan korup. Sebelum melaporkan kasus ini, HMI terlebih dahulu memberikan somasi kepada salah satu pimpinan Komisi Anti Rasuah itu untuk meminta maaf secara terbuka. Saud dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran pasal 310 dan 311 KUHP tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Pemirsa, kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tetapi juga terjadi di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Seorang gadis diperkosa 15 orang, bahkan 2 diantaranya merupakan oknum polisi.
Maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi dinilai karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam mengadakan program perlindungan dan pemberdayaan wanita ataupun anak. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi KPAI Erlinda, pihak kepolisian dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap gadis asal Manado ini juga dinilai kurang cepat tanggap. Kejadian di Manado ini sangat menampar kita semua dan terutama pihak Polri. Kenapa? Mengapa harus dilempar dari Polres, dari Polda yang satu ke Polda yang lain? Kenapa tidak harus cepat respon? Kalaupun misalnya di situ lokus kemana, paling tidak diterima dulu laporan tersebut dan yang pada akhirnya cepatlah ditangkap. Pemerkosaan terjadi sejak bulan Januari, namun hingga kini belum ada pelaku yang berhasil tertangkap. Sebelumnya korban berinisial V diperkosa oleh 15 laki-laki dan diduga 2 diantaranya merupakan oknum polisi setelah dicekoki narkoba jenis ekstasi dan sabu. Akibat lambannya penanganan kasus dugaan pemerkosaan ini oleh polisi, keluarga korban pun melapor ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Hingga kini, keluarga korban berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang masih berkeliaran. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, mengapa pemerintah tidak mampu untuk menghentikan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, bahkan disinyalir 2 orang oknum polisi terlibat dalam kasus tersebut. Talk to Eye News akan segera kembali dengan perbincangannya.